warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Bangku TKJ. Di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat web server menggunakan Debian. Nah, untuk bahannya kita akan menggunakan VirtualBox lagi. Jadi, jangan langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama kita buka dulu VirtualBox-nya seperti biasa. Oke, di sini masih kosong ya, tidak ada file apapun. Jadi kita bisa langsung saja klik new untuk menambahkan file. Nah, di sini kita tulis namanya. Untuk saya akan menulis nama Debian, untuk kalian terserah. Karena untuk nama Debian ini akan otomatis tersetting ya. Jadi langsung saja kita finish, lalu kita ke setting. Kita akan lakukan beberapa konfigurasi kecil. Nah, di sini saya akan mengubah base memory menjadi 5000 agar lebih lancar ketika menjalankan OS ini. Kita ubah dulu menjadi 5000. Oke, sudah. Untuk memorinya kita oke dulu, lalu kita ke setting lagi. Nah, di sini akan mengatur storage-nya. Nah, kita akan mengatur file ISO yang akan kita download atau OS yang akan kita download. Jadi kita ke storage. Oke, kita klik yang empty-nya, lalu kita klik bagian file ISO-nya. Nah, di sini sudah. Nah, kita lanjut ke network. Nah, untuk NAT-nya kita ganti ke bridge adapter dan juga DNI-nya ke allow all. Nah, semuanya sudah, tinggal kita simpan konfigurasinya. Nah, kita klik OK. Oke, kalau sudah tinggal kita start saja. Oke, kita sudah masuk menu instalasi, kita langsung saja pilih yang Start Installer. Nah, kita pilih yang ketiga, lalu kita tunggu sampai dia memasuki proses konfigurasi install. Oke, di sini kita memilih bahasa dan juga location. Kita pilih saja langsung enter, dan juga untuk bagian key map seperti biasa English saja. Nah, lalu kita tunggu sampai proses konfigurasi install berikutnya. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan masukkan hostname. Untuk hostname kita default saja. Nah, di sini untuk domain name-nya kita tulis debian.com ataupun bisa kita ganti menjadi bangkutkj.com. Untuk hostname atau domain name-nya itu terserah kalian ya. Jadi saya tulis bangkutkj.com, lalu kita continue. Nah, kita akan masukkan root password. Untuk root password-nya saya akan masukkan root saja agar tidak begitu sulit. Kita re-enter password to verify, kita masukkan root lagi seperti sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita disuruh masukkan full name for the new user. Kita masukkan saja Debian. Nah, untuk username for your account kita tulis juga Debian default. Untuk password ketika masuki OS-nya kita tulis spasi saja agar tidak sulit. Oke, di sini sudah memasuki pemilihan konfigurasi waktu ya. Jadi kita akan memilih Eastern saja sesuai dengan zona waktunya. Nah, di sini kita akan memilih partition disk. Kita akan memilih yang paling atas atau yang menggunakan use entire disk agar lebih mudah. Kita enter saja. Nah, setelah ini kita bisa enter juga. Kita enter. Lalu untuk partisinya kita menggunakan all files, lalu kita finish. Nah, sudah. Kita written and change-nya itu kita yes
saja agar lebih mudah. Dan juga ini direkomendasikan, jadi kita klik yes. Lalu kita tunggu sampai copy atau instalasi selesai dari si OS Debian ini. Nah, kalau muncul seperti ini kita klik no saja karena itu adalah network mirror, jadi kita lanjutkan instalasinya. Nah, di sini juga muncul seperti tadi, tapi ini adalah grup bootloader, jadi kita klik yes saja. Nah, di sini kita pilih datanya yang akan kita simpan, kita klik paling bawah, kita tunggu lagi. Baik, di sini proses instalasi sudah selesai. Jadi selamat karena kalian sudah melewati step pertama dalam membuat web server, yaitu menginstal OS Linux ataupun Debian. Nah, berikutnya kita login dulu ke Debiannya. Untuk user dan passwordnya seperti yang tadi kita buat. Kita tunggu lagi sampai dia memasuki OS-nya. Nah, baik, di sini sudah memasuki OS, jadi kita akan lewati tutor saja dulu. Nah, di sini kalian pencet yang tab to search. Jadi kita akan mencari terminal terlebih dahulu. Kenapa kita harus membuka terminal terlebih dahulu? Karena dalam membuat web server, kita akan menginstal web server tersebut menggunakan tool terminal pada Linux. Jadi kita bisa buka terminalnya dulu. Baik, kalau sudah memasuki terminal, tampilannya akan seperti ini. Untuk pertama-tama, kita harus masuki super user terlebih dahulu. Jadi kita masukkan komen su sebagai singkatan super user. Nah, di sini kita akan dipinta password untuk root. Super user sama saja dengan root pada komen kali ini. Di sini untuk sandinya salah, jadi kita ulang dulu. Oke, jadi sedikit kesalahan tadi. Jadi kita lanjutkan lagi. Di sini kita sudah memasuki root dengan tanda pagar di depan ketikan ini. Bisa dilihat nanti tampilannya seperti ini. Jadi kita coba ping 88 dulu untuk mengetahui dapatkah internet atau tidak. Di sini sudah mendapatkan internet ya. Jadi kita bisa langsung saja ke step penginstalan SSH dan juga Apache. Jadi next kita akan install apt get install SSH terlebih dahulu. Nah, di sini ada kesalahan pada instalasi candidates. Jadi coba kita install Apache terlebih dahulu. Oke, di sini masih tidak mau, ada kesalahan. Jadi coba kita apt min get install Apache 2. Nah, seperti ini untuk install Apache. Jadi kita coba. Oh, di sini sama seperti instalasi SSH tadi, gagal karena tidak ada paketnya. Jadi kita mau tidak mau harus menambahkan paket sendiri dalam Debian yang kita buat ini. Caranya itu kita harus masuki sources list terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya itu nano/itc/apt/sources list. Nah, di sini fungsinya untuk masuki sources dari Debian ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau source-nya itu masih sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi bisa kita tambahkan sendiri. Kita bisa buka Chrome untuk melihat sources list yang ada pada Debian terbaru ini. Mari kita buka Chrome dulu. Baik, di sini sudah terbuka Chrome-nya. Kita akan mencari source list pada Debian 13. Di sini untuk webnya terserah kalian ingin milih web yang mana. Kalau saya akan milih yang GitHub. Kita tunggu sampai yang muncul. Nah, di sini sudah muncul. Di sini untuk source list-nya ini yang dipagerin ataupun yang di atasnya juga bisa.
Jadi terserah kalian ingin pilih yang mana. Jadi kita masukkan dulu kodenya ke dalam Debian. Di sini kalian tidak bisa Ctrl C dan Ctrl V atau kopas. Jadi kalian harus masukkan manual source listnya ke Debian ini. So kita harus pindahin dulu ke Debiannya secara manual atau ketik manual ya. Karena ini akan berlangsung lama, jadi kita bakal percepat saja. Oke, di sini kita bisa lanjut ke step berikutnya karena kita sudah menambahkan source list pada Debian ini. Jadi kita bisa langsung saja ketik apt get install ssh. Nah, berikutnya tinggal kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Oke, di sini kalian ditanyakan yes atau no, kalian klik saja tombol Y. Oke, next kita ke step berikutnya, kita bakal install Apache. Itu untuk komennya sama kayak SSH, jadi kita masukkan saja apt-get install Apache 2. Jadi kita akan menggunakan Apache 2 bukan Nginx sebagai penyedia server atau somethingnya. Jadi kita tunggu saja sampai Apache 2 nya selesai mendownload. Oke, sudah selesai pada bagian instalasi Apache dan juga instalasi SSH. Jadi kita bisa langsung saja tes Debian web server ini di Chrome. Jadi kita bisa masukkan IP yang tadi kita dapatkan. Caranya kita harus cek dulu IP-nya, lalu kita ke Chrome untuk memasukkan IP-nya. Sebelum itu lebih baik kita cek dulu status dari Apache dan juga SSH-nya. Untuk cek statusnya kita /etc/init.d/sshd-status. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah hijau atau aktif, itu tandanya sudah bisa digunakan. Nah, berikutnya kita akan coba Apache. Nah, di sini juga sama, aktif juga ya. Nah, berikutnya kita cek IP. Nah, kita sudah mendapatkan IP. Berikutnya tinggal kita coba untuk dites di web atau di Chrome. Oke, di sini kalian bisa buka tab baru saja di Chrome kalian, lalu kalian bisa memasukkan IP yang tadi kalian dapat di Debian servernya atau web servernya. Jadi kita masukkan, nah nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Jika muncul tampilan seperti ini, selamat, kalian sudah selesai membuat web server. Untuk next video mungkin saya akan membuatkan cara bagaimana mengedit tampilan web server menggunakan PuTTY maupun ProFTD atau FTP. Jadi semoga video ini membantu. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.